Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada sesi atau seri tafakur. Kali ini kita akan bahas tentang dua tempat terbit dan terbenamnya matahari. Mari kita renungkan bagaimana luar biasanya konstelasi skenario alam yang Allah ciptakan sehingga keseimbangan alam ini luar biasa. Mari kita renungkan pada saat ini. Kita tahu ini adalah fenomena alam. Kita perhatikan pada ini adalah foto barangkali ya, atau video yang diambil selama 1 tahun. Kelihatannya diambil mungkin di Khatulistiwa ya, karena posisi matahari pada bulan Maret dan Juni dan September ini seimbang begitu ya. Nah, tidak tahu saya apakah ini saya ngambil juga dari searching di Google, ada foto ini. Nah, mari kita tunjukkan gitu ya. Anggap saja ini adalah sebuah rekaman foto atau video pada letaknya di Khatulistiwa. Di mana itu Khatulistiwa? Ya, kita misalnya seperti ini. Kalau memang itu foto diambil di wilayah Indonesia, tentu berada di garis ekuator ya. Ini ya, ini garis ekuator. Garis Khatulistiwa itu membentang membelah Indonesia, dan salah satu kota yang dilalui yang sangat fenomenal misalnya di Pontianak ya. Ya sebenarnya bukan hanya di Pontianak, Sumatera juga terlewati oleh Khatulistiwa, kemudian Sulawesi, kemudian juga Maluku gitu ya. Nah, kita lihat di Pontianak. Pontianak di Indonesia ini ada Tugu Monumen Khatulistiwa ya. Nah, ini adalah pada lintang 0 derajat di Pontianak. Nah, kali waktu kalau misalnya Bapak Ibu Saudara berkunjung ke Pontianak, sempatkan untuk bisa berkunjung di daerah yang sangat luar biasa, yaitu titik yang membelah atau garis yang membelah antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kalau kita perhatikan, matahari itu memiliki pergerakan semu. Ya, semu ya. Sebenarnya apa itu gerak semu? Yaitu gerak matahari yang seolah-olah matahari yang bergerak. Padahal kita atau bumi kita yang melakukan revolusi, atau bumi kita melakukan rotasi. Kalau bumi kita rotasi, maka gerak semu mataharinya itu kita tahu itu terbit matahari dari timur ke arah barat, tenggelamnya di arah barat. Tapi kalau gerak semu matahari akibat dari revolusi bumi, maka pergerakannya seperti ini. Ya, sebut aja misalnya pada bulan Desember, tepatnya tanggal 22 Desember, ini matahari tepat terbit dan terbenam ya di garis lintang 23,5 derajat lintang selatan. Ya, pada waktu itu tentu wilayah seperti Australia, benua Australia itu mengalami musim panas gitu ya. Kemudian pada bulan Januari itu kembali lagi matahari itu bergerak ke arah utara ya. Utara, kemudian Februari juga mendekati ke arah Khatulistiwa, dan tepat pada tanggal 21 Maret matahari itu berada di garis Khatulistiwa. Ya.
Itu mengakibatkan Indonesia sedang mengalami musim pancaroba, yaitu dari musim penghujan menuju musim kemarau. Terus pada bulan April dia bergerak ke arah utara dan masuk pada belahan bumi utara gitu ya. Kemudian Maret, Mei, nah Juni tepatnya pada tanggal 21 Juni itu matahari terbit dan terbenam di garis 23,5 derajat lintang utara. Nah, Indonesia pada waktu itu sedang musim kemarau ya. Di Australia sedang musim dingin, sedangkan di daerah lintang sedang di wilayah bumi belahan utara ini sedang musim panas, kan begitu. Nah, kemudian bulan Juli matahari kembali lagi bergerak semu ke arah selatan. Kemudian Agustus tepat pada tanggal 23 September, nah matahari terbit dan terbenam di garis khatulistiwa kembali, yang kemudian kita kenal dengan equinox. Jadi equinox itu adalah peredaran matahari atau terbit dan terbenamnya matahari pada garis khatulistiwa 2 kali setiap tahun gitu ya. Kemudian pada bulan Oktober dia bergerak lagi ke arah selatan, November ke arah selatan, Desember kembali lagi ya, yang di sini sama dengan yang di atas kan ya. Ini tanggal 22 Desember. Nah, inilah siklus terus-menerus ya setiap tahun ya. Dan ini kondisi ini luar biasa, kita coba perhatikan. Nah, kesan kita dari bumi melihat pergerakan seperti ini. Ini ya tanggal 21 Maret ini sedang equinox gitu ya. Bergerak ke arah utara, 21 Juni tepat di lintang 23,5 lintang utara ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan musim, ini Indonesia pada waktu ini sedang musim pancaroba menuju musim kemarau ya. Puncaknya musim kemarau tanggal 21 Juni. Kemudian bergerak pada bulan September, tempat lagi ini terbit di khatulistiwa dan kita pun mengalami musim pancaroba ya, menuju musim penghujan. Matahari terus bergerak, kelihatan ya terbitnya itu ke arah di arah timur, tapi agak bergeser ya ke arah tenggara. Ini 22 Desember kita sedang mengalami musim penghujan tentu saja. Kemudian bergerak lagi nanti tanggal 21 Desember. Nah, dengan melihat fenomena ini saya tandai ya, ini matahari saya tandai dengan warna birunya. Jadi ada seolah-olah ada 2 tempat terbit dan terbenamnya matahari, yaitu 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, dampak dari 2 tempat terbit matahari ini tentu ini luar biasa ya. Nah, yang pertama kali yang tersentuh atau terpengaruhi oleh 2 tempat terbit matahari, 2 tempat terbenamnya matahari, tentu pergerakan angin. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu Australia sedang musim dingin, ini tekanan udaranya tinggi. Nah, ketika tekanan udara tinggi dia akan bergerak, yang kemudian kita sebut dengan angin, menuju ke arah ke Asia, menimbulkan wilayah Indonesia itu sedang musim kemarau gitu ya. Ya, jadi ini karena angin yang bergerak dari Australia ke benua Asia itu tidak melewati luas lautan ya, tidak melewati laut yang luas begitu ya, sempit. Kemudian dia membawa tidak membawa hujan di Indonesia seperti itu. Nah, sebaliknya nanti pada waktu Asia sedang musim panas, yaitu tanggal ketika Asia sedang musim dingin, yaitu tanggal 22 Desember, artinya Australia sedang musim panas, 20 Desember, maka tekanan udara di Asia itu tinggi dan mengalirlah dia ke arah Australia. Karena di Australia sedang musim panas kan gitu. Nah,
Pergerakan angin ini dari Asia itu keluar dari Teluk Benggala, kemudian dia berbelok ke arah Indonesia dan kita akan mengalami musim penghujan dan anginnya dari barat gitu ya. Makanya disebut dengan angin barat. Kita sedang mengalami musim penghujan. Itu begitu siklusnya. Artinya dengan pergerakan angin ini mengakibatkan pergantian musim. Di Indonesia itu hanya ada 2 musim ya, karena dipengaruhi oleh letak geografis kita, yaitu di antara Australia dengan Asia. Seperti itu. Jadi musim kita hanya dikenal ada musim penghujan dan musim kemarau. Walaupun di tengah-tengahnya ada pancaroba sebenarnya. Tapi kalau di daerah-daerah lintang sedang seperti di Australia, kemudian di Asia ya, kemudian yang lebih misalnya daerah lebih tengah lagi misalnya lintang sedang, itu sangat terasa adanya 4 musim gitu. Kita mengenal ada musim dingin, kemudian musim semi, kemudian musim panas, kemudian dari musim panas musim gugur dan seterusnya. Itu diperlihatkan dengan tanaman sebenarnya kan, musim gugur itu kan gugurnya daun gitu, musim semi ya tumbuhnya daun-daunan yang baru, kemudian bunga juga. Jadi musim semi seperti itu. Nah, kalau di kita bisa ditandai dengan musim buah-buahan ya, musim rambutan, musim musim mangga begitu. Itu sebenarnya akibat dari pergantian musim. Oleh karena itu kalau misalnya di buah-buahan itu yang memang dibedakan sayuran beda dengan sayuran. Nah, kalau misalnya ada tumbuhan seperti melon itu atau watermelon, semangka itu, apakah dia itu muncul atau tumbuhnya setiap musim? Kalau setiap musim katanya itu adalah sayuran gitu ya. Tapi kalau misalnya tumbuhan itu memang dipengaruhi oleh keadaan musim, itu buah-buahan dipengaruhi oleh musim, maka itu disebut dengan buah-buahan. Baik, intinya adalah bahwa ketika ada pergeseran semu matahari dari utara ke selatan, itu mengakibatkan kondisi suhu rendah atau tinggi ya. Kalau misalnya dia berada di ketika sedang musim panas, tentu suhunya tinggi gitu ya, tetapi tekanannya rendah, mengakibatkan daerah yang dari tekanan yang tinggi, yang dari musim dingin itu bergerak angin itu ke arah musim panas seperti itu. Nah, akibatnya atau dampak berikutnya dari pergantian musim dan pergerakan angin, yaitu produktivitas pertanian yang berbeda-beda. Iya kan? Otomatis seperti itu. Indonesia juga sama, ketika musim penghujan kan kita menanam padi gitu ya. Kemudian pada musim kemarau di daerah lahan sawah tada hujan ya, banyak petani yang menanam jagung atau kedelai seperti itu kan. Ya, atau kacang hijau misalnya, itu tidak banyak membutuhkan air ya. Beda dengan tanaman padi misalnya seperti itu. Jadi produk pertanian itu berbeda-beda diakibatkan dari pergerakan musim, dan pergerakan musim atau peredaran musim itu diakibatkan dari adanya pergerakan matahari, 2 tempat terbit dan juga 2 tempat terbenamnya. Pertanian yang berbeda itu mengakibatkan pergerakan ekonomi, ya, sehingga karena saling membutuhkan gitu, ya. Ini membutuhkan apa, kemudian ketika membutuhkan jagung, berarti kan ada proses jual beli seperti itu. Nah, pergerakan ekonomi ini akan pemerataan rezeki dan kebahagiaan bagi kita, bagi kehidupan umat manusia. Jadi kalau kita langsung dianalisis ya, dari 2 tempat terbit kemudian ditelusuri, kita renungkan, memang akhirnya ternyata Allah memberikan rezeki bagi umat manusia itu dengan cara seperti ini, dengan cara posisi matahari atau terbit matahari itu di utara atau dan selatan secara bergiliran seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar saya ambil dari berbagai sumber. Ya, ini foto gambarnya sederhana tapi bisa menunjukkan. Yang sebelah kiri itu peta, ya bisa diperkirakan ini di Australia sedang musim dingin ya, karena ini bergerak ke arah utara seperti ini. Nah, sedangkan sebelah kanannya di Australia sedang musim panas, sehingga angin bergerak dari
utara ke arah selatan. Berikutnya, selain menggerakkan ekonomi, selain mengubah atau pergerakan musim, peredaran musim, pergantian musim, juga mengakibatkan waktu di bumi itu jadi berbeda-beda. Ini adalah ini gambar namanya bola langit. Bola langit ini namanya bola langit tegak. Digambar seolah-olah orang itu berada di khatulistiwa. Anggap saja di sini ya, buminya di tengah-tengah di sini. Nah, kemudian orang itu berdiri di khatulistiwa dan di atas kepalanya zenitnya itu ya di sini gitu ya. Anggap ini di Pontianak ya Bapak Ibu. Nah, bola langit ini digambarkan sebelah kanan itu adalah kutub langit utara, yang sebelah kiri kutub langit selatan. Jadi seolah-olah si pembikin gambar ini dia sedang menghadap ke arah barat gitu ya. Betul kan, ini arah barat. Nah, di belakangnya itu dia adalah di arah timur gitu ya. Nah, pada tanggal 21 Maret, nah matahari itu ada di khatulistiwa. Ini di khatulistiwa. Ini timur, kemudian ke arah sini, barat. Ya ini di sinilah boleh katakan misalnya mataharinya. Nah, pada waktu itu fenomenanya jam 12 siang kalau tidak ada awan. Nah, bayangan kita itu di sana tidak kelihatan menjulur ke arah kiri, kanan, dan ke depan, ke belakang. Tidak, karena seolah-olah hilang gitu. Kalau misalnya ada tongkat ditanamkan, kemudian ya jadi hilang ininya bayangannya gitu. Karena pada waktu itu tepat jam 12 siang seperti itu. Nanti ketika sudah jam 3 siang misalnya baru kelihatan tuh bayangan tuh menjulur ke arah timur karena matahari sudah masuk ke wilayah barat seperti itu. Nah, kalau misalnya terus di September, bulan Maret. Nah, dia akan bergerak ke arah Juni kan, berarti ke arah utara. Nah, sebut saja ini pada tanggal 21 Juni matahari terbit di 23,5 derajat lintang utara. Yang sebelah kanan ini gambar ini, Bapak Ibu ya. Saudara ya, ini seperti ini, bergerak di sama sini. Waktu siang dan malamnya itu sama gitu ya. Sebut aja misalnya 12 jam. 24 dibagi 2 kan 12 jam. Waktu malamnya juga 12 jam seperti itu. Nanti pada waktu 22 Desember matahari akan terbit di daerah ini busurnya nih. Ini busur sini. Tentu ini adalah busur siangnya, ini seimbang dengan busur malamnya ke sini. Ya. Ini gambarnya tidak terlalu bagus, tapi setidaknya berikan gambaran bagaimana matahari, waktu jam atau waktu harian siang dan malam di daerah khatulistiwa itu seimbang ya, tidak ada perbedaan lama waktu siang dan waktu malamnya. Berbeda kalau misalnya kita berada sebut saja di 45 derajat lintang utara. Kita berada di Prancis, ya, di Milan, Italia, atau di Minneapolis di Amerika Serikat, Montreal di Kanada, atau Krasnodar di Rusia. Itu saya cek itu di kota-kota di 45 derajat lintang utara. Ini kota-kota misalnya seperti ini. Dan kita akan mengalami perbedaan waktu siang dan malam. Nah, ini tanggal 21 Juni. Berarti pada waktu itu di Italia sedang musim panas. Ya, sebut aja tanggal 21 Juni. Ya, ini jam 12, ini mataharinya di sini. Ini terbit matahari itu jam 4.30 ini. Sudah terbit. Kalau di kita masih gelap ya, masih waktu subuh begitu ya. Bergerak dan terbenamnya jam 19.30. Jadi sudah setengah 8 malam seperti ini. Ini luar biasa. Kalau kita berpuasa di daerah ini tentu waktu siangnya lebih lama gitu ya. Tetapi waktu malamnya ini belum digambarkan ke bawah, ini lebih singkat ya, lebih singkat seperti itu. Jadi sudah buka sebentar lagi misalnya sahur gitu ya. Kemudian nanti kembali lagi siang lagi seperti ini. Nah, di Milan atau di Montreal pada tanggal 21 Maret atau tanggal 23 September
ini matahari tepat jam 12, ini kondisinya seimbang gitu ya, seimbang. Jadi artinya antara busur siang dan busur malamnya seimbang. Nah, pada tanggal 22 Desember, yaitu matahari berada di 23,5 derajat lintang selatan, Australia sedang musim panas, maka di daerah-daerah Milan, Minneapolis, Montreal ini di Rusia, ini sedang musim dingin. Gitu. Matahari kapan terbitnya? Itu jam 8 siang baru terbit. Ya, kemudian nanti tenggelam jam 4 sudah tenggelam, sudah terbenam. Seperti ini. Artinya malam harinya lebih lama. Seperti ini. Ini akibat dari apa? Dari kondisi dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbit terbenamnya seperti ini. Apabila kita berada di daerah 45 derajat lintang utara. Seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya gitu masalahnya. Nanti kita jawab. Ini adalah saya ingin menunjukkan buah-buahan tanaman pada musim panas dan musim dingin di daerah yang tadi saya sebutkan. Sebut aja di Milan gitu ya. Pada musim panas, tanaman yang tumbuh yang bagus ini zaitun, tomat, ya, zucchini, anggur, semangka, persik gitu ya. Tapi pada musim dingin, brokoli, kol gitu kan. Ada artikol, ada artikok, kemudian bayam, ada sawi putih dan seterusnya. Ini beda-beda. Coba di Montreal, ini tomat, jagung, kentang, apel, pir, blueberry di musim panas, sedang dalam musim dinginnya tumbuh parsnip, kale, bawang putih, wortel, lobak seperti ini. Nah ini kan menjadikan variasi protein atau karbohidrat yang kita makan itu akhirnya berbeda-beda begitu dengan adanya musim, dan ini menimbulkan kesehatan bagi umat manusia. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini ya? Nah, tentu ini adalah Bapak Ibu tahu tentang revolusi 10 bumi. Coba kita ini adalah saya download dari YouTube ya. Ini ada diterbitkan di sini, ada Yudhistira ya. Mohon izin saya tampilkan untuk bisa menggambarkan bagaimana gerak revolusi ini bumi mengitari matahari. Bapak Ibu, ini sebenarnya ada 4 gerak bumi ya sebenarnya. Ada rotasi itu berputar bumi pada porosnya yang mengakibatkan siang dan malam. Sedangkan tadi ini revolusi akan mengakibatkan pergantian musim tiap tahun. Kemudian ada namanya precesi, ada nutasi. Tapi ini kita akan bahas lain waktu saja. Ya. Nah, kita pahami dulu tentang posisi bumi ya. Ini planet buminya. Kita gambarkan dengan globe ya. Nah, globe itu selalu digambarkan seperti miring seperti ini Bapak Ibu. Saudara ya. Miring seperti ini, miringnya itu 23,5 derajat. Kalau misalnya kita mengambilnya ke arah datangnya sinar matahari dari sini ya, ekliptika, itu tentu tinggal sisanya 66,5 derajat. Ya. Nah, sekarang gini, bagaimana inilah yang kemudian 23,5 derajat itu konsisten sejak penciptaannya sampai saat ini pun masih segini. Dan akibatnya karena 23,5 derajat 23,5 derajat tadi sudah katakan matahari itu menjelajahnya hanya sampai 23,5 derajat lintang utara dan atau ke 23,5 derajat lintang selatan. Ya itu saja seperti itu. Kalau misalnya ini sumbu buminya itu ditambah misalnya agak sedikit mencengnya ke arah bawah, sebut aja menjadi 60 derajat misalnya atau 45 derajat. Maka nanti kesan kita matahari itu akan terbit itu di lebih utara lagi, di 45 derajat dia terbit. Gitu. Atau misalnya lebih utara lagi ke 60 derajat. Pada musim-musim bulan-bulan Juni gitu. Atau nanti pada bulan-bulan Desember, Oktober, November, Desember itu Januari itu matahari akan terbit di 30 atau 45 derajat di arah selatan. Ya, itu mendekati kutub. Apa dampaknya bagi musim tentu saja. Nah, tentu saja ini sangat luar biasa, nanti akan terjadi badai yang luar biasa karena apa?
Ketika matahari itu berada di selatan sampai 60 derajat misalnya, sampai di lintang 60 derajat lintang selatan, maka es yang menutupi Antartika itu akan mencair begitu kan. Mencair. Sebaliknya di daerah utara, kutub utara, dia akan menebal itunya, saljunya atau gletsernya begitu kan. Gitu. Berarti akan gerakan angin dari utara ke selatan yang luar biasa. Sebaliknya nanti pada waktu misalnya matahari berada di utara, ini akan mengakibatkan pencairan es yang cepat sekali, kemudian nanti di selatan itu juga akan menumpuk lagi es gitu ya, dan salju lebih tebal lagi seperti itu. Ini akan mengakibatkan tentu kita akan kerepotan ini kan menghadapi angin musim yang luar biasa seperti itu. Tapi Allah pelihara saat ini sumbu buminya tetap 23,5 derajat gitu ya. Jadi ini yang perlu kita renungkan begitu, ini luar biasanya dipertahankan gitu. Apakah ada planet lain yang lebih dari 23,5 derajat? Ada Bapak Ibu. Sebut aja misalnya Venus. Venus itu 170 derajat sampai nungging dia. Ya, nungging itu akan mendekati 180 gitu. Ya, akhirnya sumbu Venusnya ke arah di bawah di sini. Dampaknya apa? Dampaknya itu satu-satunya planet di tata surya kita yang matahari terbit dari barat ke arah timur ya Venus. Kalau planet yang lain seperti bumi, matahari terbit itu dari timur ke barat kan. Mars juga sama seperti itu, mendekati, kemudian juga planet yang lainnya. Venus itu agak lain. Dia itu terbit, matahari itu terbit di arah barat ke arah timur gitu ya, ke timur gitu. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda kiamat ya, bahwa ada matahari terbit dari barat ke arah timur, secara ilmu astronomi, ilmu kosmografi ya bisa saja begitu. Jadi jangan Allah gerakan seperti itu aja gitu. Gerakan saja ini sumbu buminya itu ke arah 170. Nah, pasti matahari akan terbit dari arah barat. Ini kondisi seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini adalah bola langit, bola bumi gitu ya. Ini adalah globenya gitu. Ini adalah sumbu buminya yang miring di sini. Perhatikan sumbu buminya akan konsisten ya. Ini ke arah ke arah kiri condongnya. Ini juga sama, ini sumbu buminya ke arah kiri, ini juga ke arah kiri, ini. Nah, itu ya. Nah, ketika dia beredar, posisi sumbu buminya tetap tidak berubah ya. Dia tetap ke arah miringnya ke arah kiri 23,5 derajat lintang, bukan lintang, 23,5 derajat. Nah, ini bisa kita duga ini adalah bulan Desember. Namanya pada posisi winter solstice. Nah, matahari itu akan kelihatan gitu ya, zenitnya atau di atas langitnya itu di sini 23,5 derajat. Karena seolah-olah bumi itu menunduk sedang membelakangi matahari gitu. Sebut aja pantat bumi itu sedang menungging ya ke arah matahari gitu ya. Nah, oleh karena itu di daerah selatan itu akan mengakibatkan musim panas. Kita bergerak bumi itu ke sini. Nah, ini vernal equinox tanggal 20 atau 21 Maret. Matahari terbit tepat di Khatulistiwa. Kemudian bergerak lagi ke arah utara. Ya, ini bulan Juni 20, 22, 21. Ini summer solstice. Dan ke arah September ini autumn equinox, kembali ke arah Khatulistiwa. Kita perhatikan matahari yang pada posisi pada bulan Juni ya. Nah, ini matahari dan itu akan kelihatan bumi itu seolah-olah sedang nunduk gitu ya. Jadi kepala bumi itu seolah-olah sedang nunduk ke arah matahari, sehingga yang kenanya itu adalah ini ya gitu. Batuknya ke atas gitu ya, jidatnya ke sini. Akhirnya kesan kita di bumi itu matahari terbit di 23,5 derajat lintang utara. Nah, demikian rasionalnya begitu ya. Nah, pemahaman kita tentang
pergerakan semu matahari dengan konstelasi dengan penjelasan seperti ini, memang kita harus punya asumsi bahwa bumi itu bulat gitu, dan memang bulat begitu. Sama halnya dengan planet yang lain juga bulat gitu. Kan kita sebagai anggota tas surya. Bagi Bapak Ibu yang punya pemahaman bahwa bumi itu datar, ya disilakan, tapi tolong jelaskan dengan teori bumi datar itu logikanya bagaimana matahari kok bisa bergeser ke utara, bisa bergeser ke selatan terbitnya itu. Ya. Kalau bumi diasumsi bumi datar, maka mataharilah yang beredar kan, yang sesungguhnya. Kalau pemahaman kita atau keyakinan kita secara ilmiah bumi itu bulat, maka gerak matahari itu adalah gerak semu, kita sebut seperti itu. Nah, akhirnya kita punya pemahaman atau punya penjelasan ya. Jadi matahari itu terbit seolah-olah ada dua tempat. Matahari terbit tanggal 21 Juni di utara, di sini gitu. Kemudian tempat terbit matahari dan terbenamnya itu tanggal 22 Desember ada di selatan. Nah, ya, akhirnya kita mengenal gitu ya. Barangkali apakah ini yang dimaksud dengan surat Ar-Rahman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Nah, apakah ayat ini menerangkan itu? Nah, saya tidak tahu. Saya bukan ahli tafsir. Tetapi kalau kita renungkan kok ada kecocokannya. Memelihara kedua tempat terbit matahari itu apa yang dipelihara? Ya, yang dipelihara tentu saja yang pertama adalah sumbu buminya. Yang keduanya tentu gerakannya, yaitu bumi mengitari matahari. Allah pelihara gitu. Ya, dalam satu tahun itu berputar seperti itu, dan jumlah tahunnya sampai saat ini masih belum berubah sebenarnya ya. Masih 365 seperempat hari. Ya, seperempat harinya itu dibulatkan pada setiap 4 tahun sekali, yang kemudian kita sebut dengan tahun kabisat. Itu tahun kabisat. Di mana kelebihan harinya ternyata ditempatkan pada bulan Februari. Februari setiap bulan atau tahun biasa kan 28 hari. Kalau kabisat kan 29 hari. Nah, sebenarnya ini juga sebagai penanda bahwa penanggalan Masehi itu sebenarnya diawali ya bulan Maret begitu. Dan diakhiri pada bulan Februari, bukan pada bulan Januari gitu ya. Tapi bulan Februari, akhir tahunnya itu bulan Februari. Faktanya ya tadi sisa hari pada bulan kabisat atau tahun kabisat itu ditempatkan pada bulan Februari. Kononnya seperti itu gitu. Nah, dari ayat ini ditambah lagi kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, kalau kita tidak merenungkan, tidak mentafakuri, ya ayat ini biasa-biasa saja. Oh iya, matahari itu kok terbitnya di arah selatan dan utara. Ya, kita dalam tafakur ini tentu ya kenapa gitu. Kenapa kok bisa terbit di utara dan kadang-kadang terbit di selatan, seperti itu. Nah, ini adalah renungan kita kali ini yang bisa mudah-mudahan itu menambah keimanan kita, mengakui bagaimana Allah memberikan rezeki itu ya tidak seperti kita ngasih ke anak langsung pengen ini langsung itu jarak nalarnya satu. Allah memberikan kita untuk bisa berpikir, merasionalkan, sehingga ketika kita merasakan menikmati buah-buahan, sekali waktu tolong renungkan, ini bulan apa Allah, luar biasa gitu ya. Ini akibat dari pergeseran matahari. Allah bikin rizki Allah itu turun dari langit kan, kita tahu ya, salah satunya hujan, bukan hanya hujan tapi posisi matahari terhadap bumi itu pun adalah salah satu rizki bagi umat manusia. Nah, demikian saja renungan kali ini. Kita mudah-mudahan saya diberi konsisten, kesehatan untuk bisa terus ingin berbagi, ingin merenung bersama-sama dengan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa meningkatkan keimanan kita, dan kita semakin berusaha untuk meningkatkan ketakwaan setiap saat. Mohon maaf dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.